Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari kota Surabaya. Ketemu kembali bersama Mas Rehan lagi, dan sekarang ini saya lagi berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menuju ke Jember naik kereta api Mutiara Timur. Kereta api Mutiara Timur akan berangkat dari Surabaya Pasar Turi jam 9 pagi. Oke, bagaimana untuk videonya? Selamat menonton sampai selesai dan jangan sampai Anda lewatkan. Teman-teman siapin cemilannya dulu dan pastinya tempat ternyaman ya teman-teman ya. Biar teman-teman kalau lihat video ini enjoy. Halo Pak D. Kali ini saya sama Pak D lagi. Oke. Gimana? Tadi dari mana Pak D? Saya tadi dari Hotel Grid Diponegoro. Oh iya. Ini udah lama banget nggak sama Pak D nih. Ini Pak D ini subscriber yang komen-komen di video saya terus ya. Kita mau trip ke mana? Ke Jember. Jember ya? Jadi kira-kira perjalanan 4 jam. 4 jam ya. 4 jam sekian. Enggak sampai 4 jam. Nggak sampai ya? Nah ini saya tripnya bareng-bareng, nggak hanya sama Pak D, sama orang tua, sama adik, sama bude saya. Jadi kita kolaborasi lagi sama saudara-saudara saya. Jadi biar seru aja. Tadi udah sarapan? Ya? Masnya udah sarapan? Tadi sudah sedikit-sedikit. Iya. Jadi di stasiun Pasar Turi ini juga ada ruang khusus luxury room ya. Ini khusus teman-teman yang naik Argo Bromo Anggrek kompartemen sama Sembrani Luxury. Nunggunya bisa di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya naik kereta yang kelas mewah, nunggunya di luxury room bisa. Di luxury lounge tuh. Terus ada toilet sama ada tempat untuk nunggu di sini. Nah, saya belum boleh masuk jadi nunggu di ruang tunggu di sini dan ada colokan buat ngisi daya atau ngecas kayak gitu ya. Begini ya. Pak D lagi daftar tuh. Yang Mutiara Timur. Mutiara Timur sudah ready di peron 3. Sekarang kita masuk ya ke keretanya. Ini lokomotifnya pakai 201 teman-teman. 201-7806. Nomor lamanya 20138 Depo Cipinang. Akamsi Cipinang Jakarta nih. Kaget. Jadi posisi ekonominya ini letaknya berada di depan ya. Di depan lokomotif, di belakang lokomotif nih, sorry. Terus di jalur sana itu ada kereta api Jayakarta. Jayakarta tujuan Pasar Senen. Jayakarta rangkaian panjang ini. Ini untuk peronnya agak sempit juga ya. Agak ngepas, tapi nggak apa-apa. Ekonomi 4. Isi Bu. Ini di nomor 10 ABCD. Aku di 10 Alfa aja nih dapat kaca full. Kalau yang 10 CD ini dapat kaca 3/4. Pak D, gimana? Sudah di dalam kereta? Iya. Lumayan bagus, dingin keretanya, enak juga. Ini apa ya? Ekonomi nyaman. Oh ya, generation modif. Mutiara Timur ya? Iya, Mutiara Timur. Tadi Surabaya ke Jember. Oh iya. Jember di stasiun nanti. Siap. Ya, bagus, lumayan enak juga, nyaman kok. Sekarang saya sudah berada di samping kereta api Mutiara Timur yang akan membawa saya dari Surabaya ke Jember. Kereta Mutiara Timur itu sebetulnya rute fullnya dari Surabaya Pasar Turi hingga ke Tapang Banyuwangi teman-teman. Tapi nanti saya akan turun di Jember aja. Perjalanannya waktu tempuhnya sekitar 4 jam 4 menit ya. Nanti kereta yang akan saya naiki ini berangkat jam 9.
jam 9 tank dari Surabaya Pasar Turi sampai Jember tuh jam 13.04. Nah, ekonominya ini menggunakan new generation versi modifikasi Balayasa Manggarai. Seperti waktu itu saya naik di Banyu Biru Express, armadanya juga sama teman-teman. Pakai ekonomi new gen modifikasi. Nah, kayak gini ya. Untuk kereta api Mutim Tiara Timur. Informasi buat kalian, jadi kereta api Mutiara Timur itu melayani 2 kelas layanan ya, kelas ekonomi dan di belakang itu ada eksekutifnya teman-teman. Nah, yang teman-teman bisa perhatiin ada eksekutifnya. Nah, eksekutifnya itu mild steel dan di tengah ini ada restorasi alias kereta makan. Dan kita sekarang menuju ke eksekutif ya, kita mau lihat-lihat eksekutifnya dulu. Jadi dipisahkan oleh kereta restorasi atau kereta makan. Kereta makannya ini menggunakan jenis MP3 ya, kereta makan pembangkit ekonomi. Dan eksekutifnya ini mild steel, kaca-kaca lebar. Tahun 2000 berapa itu? Kayaknya K102 deh, K102. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita lihat-lihat dulu situasinya. Toiletnya new generation modif, kita lihat dulu ya, mumpung masih kosong. Nah, kayak gini ya. Untuk toiletnya bersih, ada cerminnya, sabun, ini bisa di ada hand dryernya, wastafel, sama ada sabun, kloset, untuk nyentor, nyiram, sama ada semprotan nih. Ini tatakan buat nyimpen barang kecil kayak gitu. Sama di sini ada tambahan pewangi atau parfum ya untuk mengharumkan ruangan ini, dan ada kipas penghisap untuk udara ya. Sama di sini jendela juga ada buat sirkulasi. Tempat sampah. Dan untuk toiletnya sih dimensinya lumayan longgar, nggak terlalu sempit. Standar new generation modif sih, kurang lebih sama kayak waktu di Banyu Biru, di Brantas, sama aja sih, nggak ada bedanya. Pak D, legroomnya gimana? Legroomnya simulasi sempit gak atau agak gimana? Luas? Lumayan. Cukup ya? Tapi ya New generation lebih enak dari premium, lebih longgar. iya, benar. Ini kalau ada kereta lewat, kayaknya kita jalan ya, padahal enggak ya? Enggak, kayak itu ya, nggak nyangka gitu ya. Nah, ini fasilitasnya kita bedah dulu, eksekusi satu-satu. Ini kursinya warna biru, captain seat, bagasi kabin buat naruh barang-barang seperti koper dan sebagainya. Ada PIDS sama suhunya 22 derajat, adem juga. TV, terus di sini ada legroom. Legroomnya sih longgar ya teman-teman, jadi gak sempit-sempit amat. Lalu di sini ada ini teman-teman, tuas pemutar seat. Jadi kursi ini bisa diputer, bisa dibalik. Kalau teman-teman bawa kerabat, keluarga atau temen. Tapi kalau dibalik tuh sempit banget. Jadi ya udah kayak normal aja ya. Terus ada tatakan buat nyimpen HP, nyimpen minum, colokan listrik 2 buah, sama ada roll blind atau tirai gulung. Nah kayak gini ya. Terus ini ada gantungan di sana. Jam 8.59 kalau digenepin tepat ya, berangkat dari Surabaya Pasar Turi. Ini ada KRD kurang paham juga sih KRD apa. PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Mutiara Timur yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 30 bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome
penyampaian that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings. Setelah berangkat dari Surabaya Pasar Turi, ini kita melewati jalur yang mepet dengan pemukiman warga ya teman-teman ya. Jadi sebelum keluar, bukan sebelumnya, setelah kita tadi keluar dari Pasar Turi itu, kita melewati bawah Mall PGS atau Pusat Grosir Surabaya, dan kita melewati segitiga Mesigit. Nah ini kita melewati daerah kota Surabaya ya. Jadi kita ini lewat jalur yang unik. Udah gitu banyak pemukiman warga, jadi kita mepet nih sama rumah-rumah nih, gokil nih mangan. Jalur shortcut namanya, shortcut Surabaya namanya itu. Nah ini kita mepet sama perumahan nih, sama rumah-rumah nih. Ini mepet banget loh, yakin loh, gokil ini. Oh mepet banget tuh. Jadi kita berjalan pelan teman-teman ya, karena ya jalannya kayak gini sih. Ketemu kandang burung. Nih, kandang burung mepet sama rumah nih. Ada warung juga di situ. Oh, ada kandang burung nih. Nah ini percabangan dari stasiun Surabaya Kota teman-teman, atau stasiun Semut End Station. Ada kereta-kereta yang lagi bobok, ada premium, ada eksekutif stainless yang lagi parkir di stasiun Surabaya Kota. Jadi kereta api Mutiara Timur berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kereta api Mutiara Timur juga melayani naik turun penumpang di Surabaya Gubeng ya. Jadi di kota Surabaya, kereta api Mutiara Timur ini berhenti di dua stasiun, Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Kalau teman-teman mau naik dari Gubeng bisa, dari Turi bisa, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan domisili teman-teman di mana. Lihat penumpangnya gokil, hektik banget yang naik dari Gubeng teman-teman. Banyak banget. Oh banyak banget teman-teman penumpangnya naik dari Surabaya Gubeng. Rame banget, gokil, rame banget, hektik stasiunnya. Perjalanan naik kereta api Mutiara Timur sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanannya semoga lancar ya sampai Jember nanti. Dan ini saya pertama kalinya naik kereta api ke lintas Tapal Kuda ya, Surabaya sampai ke Tapang. Tapi nanti saya akan turun di Jember aja. Dan kali ini saya naik di ekonomi ya, ekonomi New Generation modifikasi Balai Asa Manggarai. Oke, menikmati perjalanan ini dulu ya, semoga lancar. Jadi kita sudah melintas stasiun Wonokromo dan bertemu dengan jalur perpecahan ya, dari arah Mojokerto sampai Madiun, sampai Solo, Jogja. Nah kita ini berbelok ke kiri arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan sampai Jember ya. Jadi ini pertemuan jalur dari arah Mojokerto dan dari arah Bangil di Wonokromo Surabaya ini. Dan kita ini ketemu sama jalan raya ini, jalan raya Provinsi Surabaya Sidoarjo.
perjalanan kereta api Mutiara Timur ini berhenti di stasiun Sidoarjo. Stasiun Sidoarjo ini berhenti normal atau berhenti reguler di stasiun Sidoarjo guna naik turun penumpang. Ini pertama kalinya saya menginjakkan kaki atau cium tanah di Sidoarjo, teman-teman. First time dalam seumur hidup. Ini lagi direstorasi kereta Mutiara Timur pakai MP3. Menunya ini ada hokben, nasi goreng. Ini ada apa, Mas? Ini ada nasi rames, Kak. Rames ya? Iya. Ini hokben. Hokben berapa? Hokben harganya 45. 45.000. Aqua ini 9. Aquanya 9.000. Oke, pakai QRIS yang bayarnya ya. Teman-teman bisa ngemil pakai ciki-cikian juga ya. Ada snack juga kok. Snack tuh harganya berapa, Mas? Snacknya bermacam-macam, Kak. Kalau untuk kita tuh harganya 17. 17. Kalau matang soya ini 19 sama sukrojet 11.000. Oke, siap. Sekarang kereta api Mutiara Timur lagi berhenti di stasiun Sidoarjo. Nah, ini saya karena belum sarapan, jadi kereta makan dulu ya. Ini kereta makannya menggunakan MP3, kereta makan kelas ekonomi ya. MP30 berapa ya? Saya juga nggak tahu nomor serinya berapa. Ini saya beli makanan hokben yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga ya. Jadi PT KAI Service ini kerjasama sama hokben atau Reska ya. Reska ini bermitra dengan hokben. Harganya itu 45.000, lebih mahal dikit. Lebih mahal 1.000 ya. Selisihnya 1.000 sama ini ya. Saya beli minum aqua. Jadi untuk restorasi MP3 ini kapasitas tempat duduknya nggak terlalu maksimal ya, cuma ada beberapa kursi aja dan mejanya ya kecil kayak gini doang. Dan posisinya nih ngadep sana, ngadep ke arah jalan. Nah, ini melintas sebuah stasiun Tanggulangin. Nah, dan kereta makannya ini menyatu dengan kereta pembangkit. Makanya kodenya MP3 ya, kereta makan kelas 3 atau makan pembangkit kelas 3. Nah, nanti kita akan melewati Lumpur Lapindo habis ini kayaknya. Tadi kita melintas stasiun Porong dan melewati Tanggul Lapindo. Pemberhentian selanjutnya dari kereta Mutiara Timur, stasiun Bangil, Pasuruan. Oh iya, jadi restorasinya sepi banget teman-teman, kosong melontong nih, gak ada siapa-siapa. Cuma ada Prama doang. Perjalanan naik kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sudah tiba di stasiun Bangil, Kabupaten Pasuruan. Jadi stasiun Bangil ini merupakan stasiun yang berada di ujung timur Daop 8 Surabaya dan akan berbatasan langsung dengan Daop 9 Jember. Dan stasiun Bangil di depan nanti ada percabangan jalur ya. Ke kanan ke arah Malang, Blitar, kalau lurus itu ke arah
Pasuruan, Probolinggo, Jember, sampai Banyuwangi teman-teman. Oke, kita santai-santai dulu di stasiun Bangil Pasuruan. Stasiunnya di belakang ya. Kereta Mutiara Timur masuk stasiun Pasuruan. Ini ada kereta ini. Ologawa, Ketapang, Purwokerto. Perjalanan naik kereta api Mutiara Timur ini tiba di stasiun Probolinggo. Banyak bule-bule teman-teman ternyata. Ini kemungkinan dari Bromo ini. Bulenya banyak banget. Dan stasiun Probolinggo ini strategis banget dengan objek wisata Bromo Tengger Semeru teman-teman. Dan kereta api Mutiara Timur ini masuknya awal 2 menit dan akan diberangkatkan kembali dari Probolinggo jam 11 lebih 25 menit. Gokil. Ini penumpangnya banyak juga ya yang naik dari Probolinggo. Dan ada bule-bule juga teman-teman. Ini sepertinya dari Bromo ini, karena memang lokasinya ini strategis. Pertama kalinya ke Probolinggo ya, menginjakkan kaki pertama kali. Ini berhentinya lama banget di Probolinggo. Nanti diberangkatkan kembali jam 11.25 menit. Ini berhenti lama kenapa mas? Nunggu Sri Tanjung Kak. Silang Sri Tanjung ya. Oh ya, kereta api Mutiara Timur yang saya naiki ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari Ketapang ke Lempuyangan. Jadi nanti kereta Sri Tanjung ini akan menyilang kita di stasiun Probolinggo. Stasiunnya di sana tuh, stasiunnya. Panas, hawanya cerah banget. Kereta api Mutiara Timur ini menggunakan tren Mark E. Kecepatan maksimalnya 100 km per jam, berat maksimal 37 ton, bogi K5 atau nama lainnya TB398. Dan tipe sambungannya ini rubber karet yang biasa aja ya. Jadi sambungannya belum akordeon tapi jenis rubber karet. Mau silang Sri Tanjung teman-teman. Jadi kita mau ada momen silang nih di Probolinggo, makanya di Probolinggo ini berhentinya lama. Akan berangkat lagi jam 11.25, berarti berhenti 5 menit. Sekitar 8 menitan karena kita awal 2 tadi. Gokil. Pertama kali menginjakkan kaki dan cium tanah dulu di Probolinggo. Pak D, impresinya gimana setelah sampai Probolinggo? Apanya? Kesan-kesannya? Ya, kesan-kesannya yang nyaman-nyaman ya. Tuh Probolinggo kayaknya banyak, ada berapa tadi? Ada Bule, tadi penumpang bule, nggak tahu dari mana. Ada 100. Mungkin dari tuh dari ini apa, dari Gunung Bromo mungkin dia. Oh iya. Jadi tadi kita silang Sri Tanjung di stasiun Probolinggo dan penumpangnya banyak juga ya teman-teman ya. Ini sudah berada di dalam kereta lagi ya. Tadi habis lihat suasana di Probolinggo itu rame banget, banyak penumpang yang naik dan ada bule-bule juga ternyata guys. Itu bule-bulenya itu dari Bromo, sepertinya mau ke Gunung Ijen. Dan kita dapat momen silang sama Sri Tanjung, kereta dari Ketapang ke Lempuyangan Jogja ya. Nah ini
saya pertama kalinya ke jalur tapal kuda. Jadi wilayah seperti Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan lain sebagainya itu merupakan wilayah tapal kuda, teman-teman. Sebutannya ya. Oke, nikmati perjalanannya dulu ya sampai Jember nanti. Perjalanan naik kereta api Mutiara Timur ini tiba di stasiun Kelakah, Kabupaten Lumajang. Kereta Mutiara Timur akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:06. 12:04, Mas, teman-teman. Saya pertama kalinya menginjakan kaki di Kelakah, Kabupaten Lumajang. Stasiunnya kayak gini ya. Kita santai-santai dulu ya di stasiun Kelakah. Jadi saya pertama kalinya menginjakan kaki di Kelakah, teman-teman. Habis ini berhenti lagi kalau nggak salah di Tanggul. Tanggul itu sudah masuk Jember kalau nggak salah. Kalau ini kan masuknya Kabupaten Lumajang. Nah, kita santai dulu guys di Kelakah. Belum ngangkat sinyalnya tuh. Soalnya kalau di jadwal kereta Mutiara Timur ini berangkat jam 12:04. Tadi nyampe tepat loh teman-teman, 11:56. Berapa menit berhentinya lumayan sih. Tuh, santai. Kalau dilihat-lihat dari situ, Jember itu masih sisa 62 km lagi. Ketapang 174 km lagi. Kalau ke Surabaya 132 kilo, Malang 138 kilo. Jember dikit lagi teman-teman, 62 kilo lagi. Untuk jarak dari Kelakah sampai Jember. Lumayan sih, dikit lagi. Berarti 1 jam lagi, karena sampai Jember kan estimasi 13:04 kalau di jadwal ya. Rafa, pendapatnya gimana naik kereta api Mutiara Timur ke Jember? Nyaman, kursinya nyaman banget. Nyaman banget ya, PW banget ya. PW banget. Kalau sampai nggak tidur. Oh, nggak tidur. Aku fokus nonton film, enak banget PW. PW Jan. Oh iya. Terus tadi nggak makan di kereta nggak? Enggak. Nanti aja pas sampai Jember. Oh iya. Menunggu waktunya. Iya, siap. AC-nya gimana kalau menurut Rafa sendiri? AC-nya dingin? Nah, itu kan di situ 24 derajat ya. Itu ya aman lah. Iya. Aku kalau biasanya emang terbiasa nggak pakai jaket, jadi ya terbiasa sih. Oh iya, siap. Aman. Oke teman-teman, perjalanan naik kereta api Mutiara Timur ini sudah berangkat dari stasiun Kelakah, Kabupaten Lumajang, dan berhentian selanjutnya yaitu stasiun Tanggul. Sisa Tanggul, Rampi Puji, dan Jember tujuan saya. Nah, saya pengen konklusi langsung ya, kesimpulannya naik kereta api Mutiara Timur pada kali ini. Jadi kereta api Mutiara Timur itu adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari Surabaya Pasar Turi, terus Jember sampai Ketapang Banyuwangi PP. Dan saya ini naik di ekonomi ya, ekonomi New Generation modifikasi Baleasa Manggarai. Ekonominya kalau menurut saya sudah cukup nyaman sih, cukup enak, dan keretanya rame banget. Tadi di Pasar Turi aja masih lowong, tapi begitu sudah sampai Surabaya Gubeng itu langsung diserbu penumpang. Bahkan yang tadi di Probolinggo aja penumpang baik yang naik, terutama ini bule-bule teman-teman, para bule yang mungkin habis mendaki gunung di Bromo. Mereka itu mau pada ke Ijen mungkin sepertinya. Lalu ini kereta api Mutiara Timur itu fakta menarik ya, fun fact. Kereta api Mutiara Timur ini adalah salah satu kereta api Surabaya Ketapang yang umurnya sudah setengah abad.
kalau nggak salah tuh 52 tahun, karena kereta api Mutiara Timur ini sudah dilahirkan dari tahun 1973 kalau nggak salah, sekitar bulan Maret mungkin ya. Lalu kalau saya ceritakan tentang sejarah mungkin kepanjangan ya, jadi mungkin secara singkatnya gitu ya. Jadi kereta api Mutiara Timur itu sudah dari tahun 1973 untuk mulai beroperasinya. Berarti usianya untuk tahun 2025 ini sudah sekitar 52 tahunan teman-teman. Udah cukup tua juga, udah setengah abad itu usianya. Lalu untuk kegedapan suara udah lumayan baik, guncangan juga nggak berasa, paling di beberapa petak aja ya rasa guncangan. Lalu untuk AC sendiri bisa dibilang sejuk 24 derajat. Lalu untuk pemberhentian juga lumayan banyak ya. Sebenarnya standar kereta api tapal kuda ya. Tapal kuda itu wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, terus wilayah Situbondo kayak gitu ya. Jadi ini kereta api legend di lintas tapal kuda teman-teman, Surabaya Banyuwangi. Oke, mungkin gitu aja. Bentar lagi perjalanan saya akan tiba di Jember. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih. Kereta api Mutiara Timur sekarang berhenti di stasiun Rambi Puji, Kabupaten Jember. Jadi di Kabupaten Jember itu 3 stasiun ya, Tanggul, Rambi Puji, nanti Jember. Jembernya Jember kota. Kalau ini kan masih Jember agak jauh ya teman-teman, bukan pusat kota. Jadi teman-teman yang mungkin domisilinya atau rumahnya dekat Rambi Puji, kalian bisa turun atau naik di stasiun Rambi Puji kayak gitu ya. Ini Pak Desa ngantuk. Awal 1 menit dari jadwal kereta Mutiara Timur masuk stasiun Jember. Awal loh teman-teman masuknya, gokil. Masuk di jalur 1 stasiun Jember. Misi. Tunggu mama deh, tunggu mama. Alhamdulillah sampai Jember juga, ibu kota Daop 9. Penumpangnya hektik juga ya ternyata ya. Nih Jember. Wow, udah sampai akhirnya. Ini penumpang tadi nggak pada sabaran loh, padahal dahulu kan penumpang yang turun. Ini malah langsung asal naik aja ini. Perjalanan naik kereta api Mutiara Timur akhirnya sudah tiba di tujuan saya, Jember. Pertama kalinya saya cium tanah di Jember teman-teman. Pertama kalinya dalam seumur hidup loh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.
Gimana Pak D, perjalanannya sudah sampai Jember? Iya, alhamdulillah cukup melelahkan 4 jam ya, tapi karena berhenti Kecernya banyak sih, beda sama Pantura. Ada 10 pemberhentian. Iya. Ini pertama kali atau sudah beberapa kali Pak D? Nah ini sudah yang ini yang pertama kali, tapi kalau ke Jembernya udah beberapa kali. Oh iya. Kereta yang pertama kali ini. Siap. Panas juga cuaca. Panas ya Jember ya. Ini saya juga kali pertama ke sini.